Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang makalah pemikiran tokoh barat, tokoh Islam dan Indonesia tentang pendidikan kontemporer di era revolusi. Kami bersama teman saya Nur Afif Nasrori, bersama teman saya Muhammad Nasiruddin. Langsung saja kami akan membacakan tentang pendapat tokoh pendidikan Islam di Indonesia tentang pendidikan kontemporer di era revolusi. Pada dasarnya, di dalam pendapat mengenai pendidikan kontemporer di Indonesia ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat dalam hal tersebut. Yang pertama, tokoh Islam Indonesia yang mengemukakan pendapat ini adalah Abdurrahman Mas'ud. Yang mana Abdurrahman Mas'ud ini mengangkat pendapatnya mengenai pendidikan kontemporer, yaitu suatu hal untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana hal tersebut berkaitan pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yakni yang dikenal dengan istilah hablun minallah, dan hubungan antara manusia dengan manusia yang dikenal dengan istilah hablum minannas. Jadi kalau menurut Abdurrahman Mas'ud, namanya pendidikan kontemporer di era revolusi seperti ini, beliau itu menekankan atau memprioritaskan tentang bahwasanya pendidikan itu harus berkaitan dengan hubungan antara manusia ke Allah atau manusia kepada manusia. Mungkin kita bisa mengetahui contoh hablun minallah atau manusia kepada Allah, seperti hanya manusia itu beribadah, sholat, doa, dan sejenisnya. Itu merupakan hal yang berkaitan dengan hablum minallah. Kemudian lagi berkaitan dengan hablum minannas, manusia ke manusia yang lain. Contohnya mungkin aktivitas-aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan akhlak, sikap baik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh salah satu tokoh Islam Indonesia, yakni Hasan Langgulung, yang mana menurut Hasan Langgulung, pendidikan kontemporer di era revolusi ini adalah lebih fokus atau lebih prioritas terhadap persoalan psikologi dan pendidikan Islam. Kenapa Hasan Langgulung ini mengemukakan bahwasanya pendidikan saat ini itu lebih fokus terhadap persoalan psikologi dan pendidikan Islam? Karena menurut beliau bahwasanya pendidikan di sini itu sangat terpengaruh, sangat terdorong dengan keprihatinan keadaan yang ada pada negara Indonesia kali ini, yang berupa kejajahan, keadaan politik, kultur, dan sosial. Oleh karena itu, beliau memprioritaskan dalam pendidikan kontemporer kali ini mengarahnya kepada persoalan fisiologi dan pendidikan Islam karena alasan tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, ada tokoh lain, yakni yang namanya Abdul Munir Mulkhan. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan kontemporer di era revolusi ini adalah menekankan terhadap sosiologis. Maksudnya ialah manusia untuk meraih atau untuk menjelaskan pendidikan itu sama halnya dengan kewenangan hak manusia dalam segala yang ada, dan mempertahankan pemahaman sepanjang kesepakatan kemanusiaan di mana mereka hidup. Jadi maksud dari apa yang dikemukakan oleh Abdul Munir Mulkhan, beliau mengutamakan atau memprioritaskan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksudnya adalah pendapat yang diangkat oleh Abdul Munir Mulkhan
dalam pendidikan kontemporer di era revolusi ini adalah beliau ini menyeimbangkan, menyamaratakan antara segala ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Kenapa? Karena ketika orang itu menyeimbangkan atau menyamaratakan antara ilmu umum dan ilmu agama dan segala ilmu-ilmu yang lain yang dalam koridor kebaikan, ketika orang itu punya ilmu seperti itu, maka dia tuh akan terhindar atau akan jauh dari yang namanya dikotomik. Dikotomik itu ialah mengalami pertentangan di antara dua hal. Jadi maksudnya ketika orang itu memiliki sifat atau jatuh terjerumus ke dalam dikotomik, orang itu akan mengunggulkan salah satu ilmu. Mungkin saja dia akan mengunggulkan ilmu umum dan menyepelekan terhadap ilmu agama, ataupun sebaliknya. Itulah contoh dikotomik. Nah, sedangkan kalau menurut Abdul Munir Mulkhan, dalam pendidikan kontemporer di era revolusi ini adalah mengutamakan antara dunia dan juga akhirat. Makanya tidak mengunggulkan salah satu dan menyepelekan salah satunya, harus seimbang dan sama rata. Yaitulah beberapa tokoh Islam Indonesia yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan kontemporer di era revolusi kali ini. Kemudian berikutnya pendidikan menurut tokoh barat, yang mana hari ini akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Muhammad Nasiruddin. Pemikiran tokoh barat tentang pendidikan kontemporer oleh John Dewey. Dalam bidang pendidikan banyak mengilhami para pemikir dan praktisi pendidikan modern dewasa ini. Dan dalam gagasannya itu banyak terjadi pro dan kontra. Dewey memiliki gagasan yang senantiasa mengemukakan alasan-alasan rasional yang sangat argumentatif. Reputasi internasionalnya terletak dalam sumbangan pikirannya terhadap filsafat ini, pendidikan progresifnya Amerika. Dewey tidak hanya berpengaruh dalam kalangan filsafat profesional, tetapi juga karena perkembangan idenya yang fundamental dalam bidang ekonomi, hukum, antropologi, teori politik, dan psikologi. Pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Filsafat instrumentalisme Dewey dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari pengalaman-pengalaman dan bergerak kembali menuju pengalaman. Pandangan beliau mengenai pendidikan tumbuh bersamaan dengan kerjanya di laboratorium sekolah untuk anak-anak di Chicago. Jadi, menurut salah satu tokoh barat mengenai pendidikan kontemporer di era revolusi kali ini, salah satunya adalah John Dewey, yang mana John Dewey ini berpendapat bahwa pendidikan kontemporer ini sangat menuju terhadap atau sangat berpengaruh dengan yang namanya pengalaman. Karena menurut beliau bahwasanya segala sesuatu itu akan berdasarkan asumsi yang berpangkal dari pengalaman. Jadi berangkat dari pengalaman dan nanti juga akan mendatangkan pengalaman yang baru. Mungkin bisa kita istilahkan bahwasanya menurut John Dewey, pendidikan kontemporer kali ini itu prioritasnya adalah terhadap istilah pengevaluasian. Jadi berangkat dari pengalaman menuju ke pengalaman yang baru, yakni evaluasi. Mana yang kurang baik nanti bisa diperbaiki sehingga sampai puncak atau tujuannya. Mungkin demikian, itu aja yang dapat kami sampaikan tentang makalah yang berjudul Pemikiran Tokoh Barat
Islam dan Indonesia tentang pendidikan kontemporer di era revolusi. Sekian dari kami kelompok 9, saya Nur Afin Asrori dan sahabat saya Muhammad Nasiruddin. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau ada masukan-masukan yang perlu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.